Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelompok satu yang akan menerangkan mengenai konsep dasar artificial intelligence atau biasa disingkat dengan AI dengan rekan saya yang perkenalannya akan dimulai dengan saya sendiri, Sri Mulyadi Ardianti dari Prodi Sastra Indonesia dengan NIM 086. Saya Julia Persilakan. Munakasana dengan NIM 211422047. Saya Cara Fiska Sudrajat dengan NIM akhir 069. Saya Zeni Permatasari dengan NIM belakang 074. Saya Sufaira dengan NIM 21114220085. Saya Ninda Veriska Putri dengan NIM 21114220087. Yang pertama yaitu pengertian. Kecerdasan buatan, sering disingkat AI, adalah studi tentang bagaimana komputer dapat melakukan hal-hal yang lebih baik bagi manusia pada saat itu. Pada artificial intelligence, komputer dirancang untuk menjadi cerdas sehingga dapat melakukan pekerjaan sama baiknya dengan manusia dengan meniru berbagai fungsi otak manusia, seperti termasuk untuk pengambilan keputusan. Pada dasarnya dan secara umum, definisi kecerdasan buatan dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, sistem yang dapat berpikir seperti manusia atau thinking humanly. Yang kedua, sistem yang dapat berperilaku seperti manusia atau acting humanly. Yang ketiga, sistem dapat berpikir secara rasional atau thinking rasional. Yang keempat, sistem dapat berperilaku rasional atau acting rasional. Yang kedua yaitu cabang ilmu AI. Yang pertama, ada Natural Language Processing atau NLP. NLP interaksi suatu komunikasi antara komputer dan bahasa asli manusia dengan baik. Yang kedua, ada computer vision, yaitu suatu cabang AI yang mempelajari fokus yang berhubungan dengan kepresisian dalam pemrosesan gambar. Yang ketiga ada sistem navigasi dan robotika. Pada robot vision, ini ada beberapa istilah penting di dalamnya, antara lain computer vision dan machine vision, yang mana kedua hal tersebut merupakan hal penting pada pengembangan suatu robot yang komunikatif. Robot vision ini adalah pengetahuan pengaplikasian computer vision pada robot. Robot membutuhkan informasi ini untuk menentukan aksi apa yang harus dilaksanakan. Pengaplikasian saat ini adalah alat bantu navigasi robot, pencarian objek, pemeriksaan lingkungan, dan beberapa aktivitas lainnya. Dengan teknologi vision ini, maka robot akan dapat membedakan dengan mudah mana wajah manusia dan bukan. Yang keempat ada game playing. Game ini mempunyai karakteristik yang dikendalikan oleh pemakai. Karakter lawan juga dikendalikan oleh game tersebut secara mandiri, di mana perancang dapat membuat aturan-aturan yang dapat menanggapi karakter lawan. Dan yang terakhir ada sistem pakar. Sistem pakar ini mempelajari cara membuat suatu sistem mempunyai kemampuan untuk problem solving dan mempergunakan nalar untuk meniru keahlian yang dimiliki oleh pakar. Sehingga permasalahan yang semestinya hanya dapat dipecahkan oleh para spesialis, maka dapat diselesaikan oleh manusia biasa juga. Selanjutnya ada cabang ilmu AI. Cara kerja teknologi AI. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik manusia, bahkan lebih baik daripada yang dilakukan manusia. AI bekerja dengan menggabungkan sejumlah besar data dengan cepat, pengolahan berulang, dan algoritma cerdas, memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam data. Baik, selanjutnya adalah konsep AI yang satu, machine learning. Pada saat ini, manusia
memang sudah sangat berinteraksi dengan AI, tetapi banyak yang masih kurang menyadarinya. Berinteraksi manusia dengan AI ini sebagai contohnya adalah penggunaan Gmail. Untuk yang kedua adalah deep learning. Teknik ini mengajarkan mesin untuk melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Belajar dengan cara menyontoh teknologi ini dapat dilihat pada teknologi seperti mobil tanpa pengemudi. Untuk yang nomor 3 sendiri, yaitu neural network, yaitu pelaksanaan proses informasi dalam menggunakan prinsip berjalannya sistem syaraf biologis manusia, seperti kemampuan otak manusia untuk melakukan proses informasi. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama ada AI bersifat netral, tidak melihat siapa yang menggunakannya. Keputusan yang telah diambil benar dan pas, tidak mengenal pertimbangan-pertimbangan. Yang terakhir ada AI bersifat permanen dan tidak bisa diubah kembali. Dia dapat dipergunakan secara berulang-ulang. Selanjutnya kelemahan. 1. Pengangguran. Kecerdasan buatan dengan cepat menggantikan pekerjaan yang mengharuskan orang melakukan tugas berulang atau kurang kreatif. Misalnya industri mengganti manusia dengan robot dalam perakitan produk, pembersihan, dan jaminan kualitas yang dapat menyebabkan masalah pengangguran yang serius dalam waktu dekat. 2. Tidak ada emosi. Robot tidak punya perasaan, setidaknya tidak pada tingkat manusia. Itu berarti Anda tidak dapat membangun hubungan dengan orang atau mesin lain untuk memecahkan masalah tertentu yang merupakan bagian penting dari manajemen permintaan. 3. Pemikiran yang terbatas. Mesin hanya dapat melakukan apa yang dirancang untuk dilakukan. Apapun di luar kemampuan ini yang mengakibatkan kerusakan sistem atau konsekuensi lainnya. Berikutnya adalah contoh penerapan teknologi AI. Yang pertama ada Deep Blue, yaitu komputer yang dilengkapi oleh program catur pada tahun 1997 dan sudah digunakan untuk melawan pecatur juara dunia, yaitu Garry Kasparov. Yang kedua yaitu Logis Theories, yaitu program yang mampu membuktikan beberapa teorema yang ada pada bab pertama Principia Mathematica karya Whitehead dan Russell. Yang ketiga adalah Sistran. Sistran adalah program yang dapat digunakan untuk menerjemahkan dari dan ke bahasa Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Korea, Rusia, Portugis, dan Spanyol. Mic-nya mati ya. Mohon maaf. Baik, saya lanjutkan. Contoh penerapan teknologi AI dalam bidang sastra. Dalam sastra, teknologi AI digunakan sebagai seni baru, di mana sebuah karya sastra ditulis oleh mesin yang bisa berperilaku seperti manusia. Dengan diciptakannya mesin ini, diharapkan data dapat menginput sendiri tanpa harus melalui pola-pola dengan kode lagi. Aplikasi ini bisa Anda akses melalui laptop, komputer, Kin, Google Translate, dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih, presentasi saya akhiri, dan terima kasih untuk rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam presentasi hari ini. Sesi tanya jawab akan saya buka di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.